Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya, ibu-ibu enggak ada bapak-bapaknya ya, saya ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah hari ini hari yang terakhir kita dalam kelas pada periode Samara kali ini. Sabtu 18 Januari ya, pemateri pertama kita itu Ustaz Dr. Agustin Hanafi MA yang akan membahas materi yang saya pikir cukup menarik ya, poligami, antara antara kebutuhan dan keinginan ya, antara keinginan dan kebutuhan ya. Mungkin dari beliau kita akan dengarkan bagaimana paparan tentang keinginan, tentang kebutuhan, dan bagaimana cara menyikapinya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan berumah tangga yang ingin, yang sedang, atau yang ada keinginan lagi. Ya, baik Ustaz, waktu dan tempat kita persilakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator yang terhormat, guru kita Ustaz Daniel, kemudian para panitia, kemudian para peserta sekolah Samara yang saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Gimana para peserta keluarga sekolah keluarga Samara? Masih tetap semangat? Ini ibu berapa udah usianya? Luar biasa ya. Usia 64 saja seperti ini beliau. Jadi patut menjadi contoh dan teladan bagi kita ya. Tapi saya yakin meskipun usia beliau 64 kemari, itu nggak ada lagi kaitan nanti memberikan izin kepada suami beliau dan lain, bukan itu. Ya, karena udah selesai masanya istilahnya Bu kan. Dan Bapak pun saya yakin nggak ada lagi keinginan untuk itu ya, nggak Bu. Cuman kenapa yang hadir hanya ibu-ibu gitu? Jadi dulu saya pernah ngisi materi tentang poligami. Ibu itu datang sengaja jauh dari Ajun sana ini hanya untuk mendengarkan paparan itu. Suaminya pun ikut di situ, tapi dia diam-diam belakangan datang, hanya ingin mengetahui reaksi suaminya itu kira-kira pro atau tidak. Jadi luar biasa itu. Nah, kalau di UIN Araniri sendiri ya, saya di prodi hukum keluarga. Saya dijuluki oleh kawan-kawan sebagai pakar poligami. Saya heran kenapa disebut pakar, padahal saya belum praktek. Ya, padahal kalau dari segi teori oke ya nggak Dian kan, tapi praktek belum. Tapi ternyata tahun 2019 dulu saya diamanahkan menjadi tenaga ahli di Komisi 7 DPRA dalam membahas rancangan kanun hukum keluarga. Isinya di situ sangat bagus, sangat baik. Di antaranya, bagi yang mau menikah itu harus dites dulu kesehatannya. Ya. Artinya apakah dia memiliki penyakit menular, kemudian juga kecanduan narkoba atau hal yang lain. Ya. 2 hari yang lalu di koran ternyata muncul, bagi Caten sebaiknya tes HIV dan AIDS karena di Banda Aceh ini tinggi sekali. Ya, 400-an kasus. Kan dipublish dalam minggu ini luar biasa di media massa. Ternyata tahun 2019 kita sudah meletakkan pada sebuah pasal. Nah, tapi kenapa menjadi heboh waktu itu? Aceh legalkan poligami. Kan ada itu viral itu pada masa itu. Kalau adik ini lihat di Serambi, klik
Aceh legalkan poligami? Itulah karena ada orang tidak membaca rancangan kanun itu secara komprehensif. Waktu itu kami berkunjung ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta. Kita ingin menyampaikan, karena ketika membuat sebuah rancangan kanun harus semuanya kita konsultasi ke kementerian, di antaranya Kementerian Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Punggawanya tidak ketemu, lagi bertugas keluar kota. Di bawahnya itu juga enggak. Akhirnya ketemu dengan orang yang bertugas di pustaka. Kemudian dia ini kebetulan perempuan dan juga beda agama dengan kita. Lalu katanya apa? Saya bersama kawan-kawan dari Komisi 7 waktu itu. Kami sudah baca draftnya itu, sudah kita terima. Tapi kok Aceh legalkan poligami, apa itu? Dijelaskanlah oleh anggota dewan kita yang terhormat. Oh begini. Enggak juga selesai. Kemudian dia dijelaskan lagi. Akhirnya anggota dewan minta ke saya, tolong Pak Agustin sampaikan ke mereka secara akademis. Saya katakan bahwa poligami bukan ajaran Islam. Islam hanya mengatur tentang poligami. Lalu dibuatlah di status media sosial anggota dewan ini, kalau urusan poligami itu memang enggak ini orang pokoknya Kemudian ditanya oleh wartawan kita dan macam-macam, sehingga muncullah di headline koran waktu itu, Aceh legalkan kanun poligami. Padahal bukan itu. Aceh memiliki rancangan kanun tentang hukum keluarga. Di antaranya waktu itu sebelum lahir Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang usia menikah bagi perempuan 19 tahun, kita di dalam rancangan itu sudah buat. Kemudian pembagian warisan, jangan sampai berlarut-larut. Cukup ketika sudah selesai masa ihdat yang 4 bulan 10 hari itu, bagilah demi kemaslahatan. Kemudian bagi yang kadiliar itu dan yang menikah di kadiliar harus dihukum. Itu poin-poinnya. Sangat bagus. Cuman karena aktivis perempuan hari itu banyak yang belum baca, hanya menghujat dan lain sebagainya. Itu diantaranya. Dan bahkan dalam rancangan kanun itu syarat poligami itu sangat diperketat, Ustaz. Sangat diperketat. Karena nggak cukup dia izin. Misalnya dia sakit, nggak cukup dengan itu. Kita malahan di situ harus kita jelaskan lagi bahwa harus dibuktikan secara medis. Kan ada itu, bapak-bapak udah 1 tahun menikah belum punya momongan, udah gelisah. Dibilanglah istrinya nggak subur, sakit dan lain-lain. Ini klaim ini kita batasi 2 tahun, 2 tahun masanya. Kemudian harus dibuktikan secara medis bahwa istri memang benar-benar tidak dapat memberikan keturunan. Jadi memang lebih diperketat gitu ya, bukan sebaliknya gitu ya. Cuman nggak tahulah rancangan kanun itu sampai sekarang, karena saya pun di kampus ya. Oke, baik. Ini sengaja judulnya memang agak seksi sedikit ya. Karena saya yakin nggak ada yang suka orang tentang poligami, terutama ibu-ibu. Kaum ayah, ininya aja, ngomongnya aja berani. Tapi begitu samping istri, dah seperti ayam kena siram air juga. Ibu-ibu, ini si Dian, ini ada Mutia beberapa orang, dulu mahasiswa saya pernah. Jadi ketika saya tanya, gimana? Setuju poligami? Kami sangat setuju, Pak. Asal jangan nanti suami kami yang melakukannya. Jadi yang begitu-begitu dia. Ini profil saya. Saya sengaja bawa istri saya kemari. Supaya tidak ada dusta di antara kita nanti gitu. Beliau pro atau tidak? Oke. Kemudian ayat yang terkait tentang poligami yang paling sharih itu An-Nisa ayat 3. Ini sangat jelas. Jadi kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi 2, 3,
atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah satu saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Ini ayat yang paling sharih dalam Al-Quran tentang poligami. Sebagian orang mengatakan itu di tempat lain. 2 tambah 3, 5 tambah 4 berarti 9. Nah, di daerah lain ada orang coba buka di YouTube itu. Istri sampai 11, sampai 10. Padahal ayat ini 2 atau 3 atau 4. Batas maksimum kita memiliki istri itu hanya 4. Batas maksimum. Ya. Ayat ini turun, ini dia. Wahai anak saudara perempuanku, sesungguhnya anak perempuan yatim itu berada di dalam perawatan walinya. Ia menyertainya di dalam hartanya. Lalu walinya tertarik dengan harta dan kecantikan anak perempuan yatim itu dan menginginkan untuk menikahinya dan tidak berlaku adil terhadap maharnya. Dia memberikan mahar kepadanya tidak seperti orang lain memberikan mahar kepadanya. Maka mereka dilarang untuk menikahi anak-anak perempuan yatim kecuali apabila mereka dapat berlaku adil terhadap anak-anak perempuan yatim itu dan memberikan kepada anak-anak perempuan yatim itu yang lebih besar dari kebiasaan mereka dalam hal mahar. Maka para wali itu pun disuruh untuk menikahi wanita-wanita lain yang disenanginya selain dari anak-anak perempuan yatim itu. Jadi luar biasa ayat ini. Jadi ketika terjadi perang Uhud, 70 syuhada lebih wafat sebagai syuhada. Kemudian meninggalkan ya istri, kemudian juga anak. Lalu ada orang pada masa itu, anak yatim ini dalam pemeliharaan dia dan juga hartanya. Dan kecenderungan dia untuk memiliki, menguasai harta ini dan juga ya ingin menikahi anak yatim yang dia pelihara ini, tapi tidak sama dia memberikan haknya, maharnya ketimbang orang lain yang selama ini yang sudah berlaku. Jadi dia ingin berlaku aniaya, ingin menzalimi anak yatim ini, tidak memberikan hak-haknya sebagaimana ya yang telah dianjurkan, ya harus memberikan mahar yang sesuai. Tapi dia tidak. Berarti ayat ini mengusir wali tadi. Jangan kamu berlaku demikian. Kalau kamu nggak bisa berlaku, pergi sana, nikahi orang lain. Jadi ini diusir sebenarnya wali itu pada prinsipnya. Dah. Kemudian oke, ini saya mengutip ini pakar nih ya, Pak Prof ini, Hamim Ilyas. Jadi pada perang Uhud meninggal para sahabat menyebabkan para istri dan anak-anak yang ditinggalkan tidak jelas menjadi tanggung jawab siapa. Karena belum ada hukum Allah yang mengatur. Sementara itu pada masyarakat jahiliyah tanggung jawab lazimnya itu dilimpahkan pemeliharaan anak yatim itu adalah kepada suku dari pihak yang gugur. Nah, jadi pada masyarakat jahiliyah semuanya suku yang berkuasa. Ya. Dah. Kemudian ya, mana dia? Ya. Jadi dalam Islam itu bukan agama yang membawa ajaran untuk orang berpoligami. Tetapi Islam itu adalah mengatur poligami yang sebelum Islam itu tanpa batas. Jadi sebelum Islam, berapapun istri laki-laki itu asal dia mau, itu terserah, tanpa batas. Jadi kehadiran Islam itu adalah mengatur batasan poligami yang maksimum itu hanya 4. Ya, jelas ya? Jadi Islam bukan membawa ajaran umatnya untuk menyuruh berpoligami, tetapi membatasi
Ya, oke. Kemudian kalau merujuk Rasulullah itu melakukan monogami itu 25 tahun. Sedangkan berpoligami hanya 8 tahun. Dan Rasul ketika bersama Khadijah tidak pernah berpoligami. Oleh karena itu poligami bukan sunnah. Poligami hanya mubah, dan itu bagi kondisi orang yang sifatnya emergensi dan darurat. Ibaratkan pintu pesawat. Jadi bukan anjuran. Tetapi orang sering mempelintir bahwa kalau istri-istri mengizinkan suaminya berpoligami, berarti nanti akan dijamin masuk surga. Itu tidak. Nggak ada kaitannya masuk surga dengan memberikan izin poligami itu. Bahkan istri yang dianggap solehah itu, kata laki-laki, kalau dia memberikan izin kepada suaminya untuk berpoligami. Oh no. Nggak ada kaitan dengan kesolehan seseorang. Kemudian idealnya sebuah pernikahan itu adalah monogami. Tapi di ayat yang lain kan tadi itu boleh, ya. Berarti kan sifatnya rukhsah bagi orang yang memang membutuhkan, ya, lebih dari satu istri. Tapi syaratnya sangat ketat. Itu adalah adil. Tetapi ada di ayat yang lain mengatakan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Ya, apa? Atau saya yang keliru ya. Coba nanti ini kan ya. Intinya dari ayat itu, ya ini ayatnya An-Nisa 129. Artinya apa? Sungguh kamu tidak akan pernah mampu bersikap adil bagi istri-istrimu itu. Jadi kalau kita memiliki istri lebih dari satu, itu tetap nggak bisa kita berlaku adil. Tapi jangankan pula kita menutup dengan ayat ini rapat-rapat, karena kamu nggak akan berlaku bersikap adil, walan. Dan itu tidak akan pernah. Lalu nggak boleh kamu berpoligami. Oh jangan. Boleh jadi ini hari ini nggak tepat untuk saya. Tapi mungkin bagi Ustaz Yesar, Ustaz Daniel tepat. Apa? Ya beliau itu memiliki materi luar biasa. Kemudian orangnya pun ya sangat soleh, dan kemudian juga bisa mengayomi, tidak akan menzalimi, menyelamatkan para janda-janda yang memiliki anak misalnya, kan luar biasa. Jadi kondisi orang tidak sama. Ya, oke. Nah, ini bangunan ideal rumah tangga itu adalah monogami. Sementara poligami adalah sebuah pengecualian yang sifatnya darurat. Oke. Kemudian dalam undang-undang kita diatur juga pasal 3. Artinya harus mendapat izin dari istri yang pertama itu. Dan sudah pun diberikan izin harus ke pengadilan. Itu akan dipanggil istri itu. Betul nggak Nela ini bisa memberikan izin? Ditanya sama Pak Hakim. Jangan-jangan lagi tidur ngantuk, dia datang suami pegang pulpen, datang ke sana, oh ini Pak udah ada izin dari istri saya. Padahal itu berarti ya kecurangan. Makanya ditanya. Tapi ada hal yang lain yang menarik dalam undang-undang ini. Sekiranya memang tidak dapat ya memberikan izin, jadi tetap di sini tuh yang berkewenangan adalah mahkamah, pengadilan. Istri udah sekarat misalnya, nggak mungkin diminta untuk izinnya. Dia sudah bertahun, ya nggak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Tapi dia nggak akan memberikan juga izin kepada suaminya. Inilah mahkamah tadi fungsi dan perannya. Jadi tolak ukurnya itu adalah di mahkamah, bukan pada suami, bukan pada istri itu. Supaya apa? Di mahkamah itu supaya jelas. Jelas apanya? Berapa penghasilan? Kalau penghasilan 4 juta, buat istri yang kedua 2 juta, buat ini 2 juta misalnya. Oh ini belum cukup karena ada anak,
laki-laki juga. Nggak cukup, berarti nggak diberikan izin. Jadi ada mahasiswa saya kebetulan dari daerah kemarin di Pasca Sarjana UIN Araniri itu ya. Namanya dan ini Pak Polan dan dia laki-laki ya, Pak Polan. Saya bilang, Ustadz, berapa istri? Ya saya 2. Istri yang kedua dicarikan oleh istri yang pertama. Alasannya dia memiliki TPA dan memiliki 300 ya anak murid. Sumbangan per orang itu 300.000 per bulan. Karena ini berbau tahfiz dan memang lumayan keras. Sedangkan istri pertama itu hafizah juga. Katanya, "Bang, kita carikan satu lagi. Ya, hafizah juga supaya bisa mengkoordinir TPA kita ini supaya lebih nyaman lah anak-anak." Jadi sumbangannya itu per bulan itu 300.000 per orang kali 300 siswa. Jadi kan lumayan. Jadi kata Pak Mawardi, ya untuk istri kedua aja itu 5 juta. Istri pertama sekian, sisanya untuk tabungan operasional di situ katanya. Itu yang kasus yang pertama. Kasus yang kedua tempo hari juga ada klien yang kita tangani juga demikian. Dia juga mencari ya untuk suaminya itu istri yang kedua. Ya, istri kedua. Tetapi ketika suaminya ini nggak berlaku adil, lebih condong ke istri kedua ini, kemana-mana dia yang dibawa. Akhirnya cemburu istri pertama, akhirnya dia melapor ke saya. Kemudian di kampung saya lagi Ustadz Esar, orang berpoligami Ustadz. Jadi istri pertama dan istri kedua itu sholatnya itu duduknya sama, sajadahnya sama, mukenanya sama. Kalau lagi melihat dari belakang tahu orang ini mereka seperti kembar kan. Cukup indah mereka ini, ya, kelihatan begitu ya. Kemudian satu lagi juga di kampung saya juga Asad. Istri yang pertama ini jualan lontong sayur pagi hari. Istri yang kedua itu cuci piring sama menghidangkan. Jadi ketika ada yang bayar ini diantar ke istri pertama ya tadi dari Kak, yang itu udah bayar Kak ini Kak ya. Oke. Sangat akur mereka. Tapi ada juga lagi kasus yang saya lihat. Gara-gara dia beristrikan perempuan lain secara siri, kekayaannya semuanya runtuh habis. Anak pun frustrasi, stres, kemudian narkoba, pergaulan bebas, dan macam-macam. Intinya dari sekian kasus yang saya lihat, tetap kalau itu dilakukan secara siri, ya itu sangat riskan. Dan di Banda Aceh ini banyak laki-laki yang memiliki suami lebih dari satu, tetapi diam-diam. Tapi ada kasus hari itu juga, kasus ya. Suaminya ini berpoligami secara siri. Istrinya katanya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tetapi ketika suaminya ini memposting di Instagram, di Facebook kemesraannya dengan istri yang kedua, itulah runtuh perasaan istri yang pertama. Akhirnya dia marah kepada suaminya ini. Udah tinggalkan aja. Nah, begitulah kondisi mereka. Gitu. Tapi kalau diam-diam kayak tadi nggak ada masalah katanya, kata istrinya tadi. Oke, nah itu materi kita dan lain-lain. Kalau ditanya saya, apakah pro poligami atau tidak? Saya tidak menjawab pro atau tidak. Tapi saya sendiri alhamdulillah sudah ditawarkan dan diberikan izin oleh istri saya untuk menikah lagi. Saya sampai terkejut. Apa pasal kok diberikan izin? Saya yakin abang bisa berlaku adil katanya. Berbagi kebahagiaan bersama perempuan lain. Boleh sama teman saya, boleh abang yang carikan atau gimana. Saya terkejut hari itu. Rupanya apa pasalnya Ustaz? Saya kan hobinya memasak sama nyuci piring. Jadi 3:30 pagi bangun, mencuci piring, kemudian masak dan lain sebagainya. Habis itu mandi dan lain, lalu berangkat ke Menasa.
Begitu pulang jam 6:30 lewat karena ngobrol-ngobrol lagi sama kawan ya. Jadi istri karena tidak sholat telat dia bangun. Maksud dia mau masak, mau menghandle apapun. Ketika dia buka tudung saji, sudah lengkap di situ. Nasi goreng, telur dadar, ini semua menu-menu yang dia inginkan sudah ada semuanya. Jadi begitu saya pulang, dipeluk saya. Bang, apakah adik ini termasuk istri yang nusus? Apa maksudnya, saya bilang. Apakah ini termasuk dalam istri durhaka? Kenapa? Karena adik mau masak tiba-tiba udah tersedia. Dan bukan hanya kali ini saja. Katanya. Oh enggak nusus. Kata. Kalau gitu bolehlah abang kawin lagi. Jadi enggak perlu lagi saya misalnya mengemis minta izin, enggak perlu. Karena perempuan itu makhluk psikologis. Kalau sudah perasaannya kita sentuh, secara otomatis izin itu datang dan tiba. Secara otomatis. Jadi kalau ada suami hari ini, abang mau ini, mau ini kau, kata. Kalau saya nggak perlu lagi, sudah aman di bab itu. Bahkan pernah kami ya ngisi di sebuah acara live ya di sebuah radio, ya disampaikan oleh istri testimoni. Saya sudah menawarkan abang, sudah memberikan izin. Tapi izin itu dan tawaran sudah 8 tahun berlalu, Ustaz. Dan saya belum mengambilnya, belum melakukannya. Jadi kadang ditanya oleh kawan, izin itu apa masih berlaku? Kata istri unlimited. Tapi saya bilang untuk apa itu? Jadi begitu juga. Karena bagi saya ibu, ya, dengan merujuk ayat suci Al-Quran, fase dalam sebuah pernikahan itu adalah sakinah. Kedua, mawaddah. Sakinah itu adalah kenyamanan batin yang luar biasa karena memiliki pasangan yang luar biasa. Yang kedua itu mawaddah adalah cinta plus yang hanya menginginkan kebaikan pada pasangannya. Sedangkan yang terakhir itu kan rahmah. Rahmah itu adalah pengorbanan. Artinya apa? Meskipun poligami itu kebutuhannya, tapi dia berkorban tidak melakukannya saking cintanya kepada pasangan hidupnya. Apakah itu berada pada diri saya nggak tahu juga. Ya, karena tawaran belum saya ambil, belum saya lakukan. Jadi begitulah kira-kira ya. Dan bisa kita sampaikan atau ada yang mau didiskusikan, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini Ustaz, kalau mau coret ada di belakangnya. Aman, Ustaz. Ya, demikian tadi paparan dari guru kita. Saya yakin masing-masing gini saat diam ini bukan nggak tahu Ustaz, tapi dengan pikiran sendiri apa yang ingin ditanyakan, apalagi bagi yang belum menikah ya. Jadi bukan menakut-nakuti ya. Apalagi di sini banyak ibu-ibunya ya. Disampaikan aja. Jadi keluarga Samara ini intinya kita ingin berdiskusi, ya, berdiskusi bagaimana membentuk, bagaimana ingin menciptakan atau harapan kita bagaimana berkeluarga itu. Nah, karena tataran teori dengan tataran praktek itu ada perbedaannya, Kita boleh berbicara seperti ini dengan teori seperti ini. Nah, namun praktek kita dalam kehidupan berumah tangga itu seperti kata Ustaz tadi, ujungnya tadi apa? Pengorbanan, rahmah tadi. Nah, jadi sampaikan saja apa harapannya, apa keinginannya, atau bagaimana pandangannya tentang poligami ini. Ya, kami persilakan ibu-ibu atau ada seorang bapak-bapaknya. Ya, gimana? Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini paling menarik sebenarnya. Mungkin saya berpandangan lain, Ustaz. Misalnya begini, sekarang kita tahu populasi wanita lebih banyak, hampir 2 kali lipat daripada yang laki-laki. Seandainya kita mengatakan lebih baik monogami daripada poligami, kasihan yang kami perempuan-perempuan ini nggak dapat jatah karena sedikitnya yang laki-laki.
Kemudian melihat dari ayat-ayat tadi bahwa Rasulullah itu poligaminya itu karena yang janda-janda cuma satu yang perawan. Artinya apa? Dia menyelamatkan seorang perempuan dari kafir Quraisy dan kemudian dia menikahinya. Kemudian satu lagi Ustaz, seandainya orang-orang saleh itu ya lebih banyak menurunkan keturunan-keturunan saleh, seharusnya dia harus poligami. Itu menurut saya Ustaz, tergantung nih bagaimana yang menurut seharusnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya, baik, makasih Bu. Ya, demikian Ustaz. Pandangan terbaru atau kita bisa diskusikan ya, karena ini terbuka ruang kita untuk berdiskusi. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, keadaan zaman kita sekarang ini dengan tataran teori yang kita baca itu sangat berkembang sekali. Ya, sangat berkembang sekali. Ya, Ustaz, waktu dan tempat kita persilakan. Baik Ibu, ya Ibu termasuk kategori perempuan yang sangat langka. Iya, oke. Betul, Rasul berpoligami itu adalah sepeninggal ya setelah Khadijah wafat, dan itu pun karena diperintahkan oleh Al-Quran. Dan dulu itu masa perang. Sekiranya ini tidak terselamatkan, maka bisa nanti jadi tawanan. Kemudian anak yatim ini tidak selamat. Apalagi dulu itu masa Rasul itu suku-suku ya. Artinya Rasul itu berpoligami untuk tujuan dakwah Islamiyah. Karena salah satu hikmah dari kita berkeluarga itu adalah menambah saudara. Kalau masa orang Arab itu kalau kita menikahi suku ini, maka kita tidak akan diserang, tidak akan diperangi. Jadi posisi kita semakin kuat. Semakin kuat. Nah, kemudian ya istri Rasul tadi itu secara fisik sudah ya 40-an ke atas. Dan tujuan Rasul untuk menyelamatkan anak yatim ini. Jadi begitu mulia dia, begitu mulia dia. Jadi ketika orientalis misalnya, itu kan suka kali orientalis itu menuduh Rasul hypersek karena memiliki istri banyak, dan itu harus dibantah. Poligami bukan dari Islam, sudah saya sampaikan. Islam itu justru mengatur batas maksimum 4. Kemudian tujuannya adalah untuk menyelamatkan ya perempuan-perempuan tadi. Jadi kalau mau meniru praktek Rasul, ya berarti ya siap-siaplah dengan janda ya beberapa anak yang tidak menarik lagi secara fisik, kemudian memiliki anak yang memang butuh biaya, bantuan dan lain sebagainya. Hari ini kalau kita lihat sebaliknya, kalau ada orang berpoligami berarti istri yang kedua itu lebih cencen, lebih semok dari istri yang pertama. Makanya membuat istri pertama itu gelisah dia. Kenapa di sana aja dia ini? Kalau dia hamil, aku juga harus hamil. Nah, ini kan nggak pas juga itu kan. Nah, jadi begitu dah. Kalau meniru keteladanan Rasulullah, berarti ya para janda-janda yang tidak lagi menarik secara fisik dan memiliki ya anak yatim yang memang butuh bantuan yang lain. Kemudian supaya enggak nanti murtad misalnya atau beralih ke agama lain atau menjadi tawanan atau apalah pada masa itu yang sangat riskan ya. Nah, kemudian hari ini populasi perempuan, kalau di Aceh yang saya tahu angka laki-laki di Aceh ini lebih banyak. Kemudian kaum muda yang paling banyak tertinggi secara nasional yang belum menikah. Saya nggak tahu apakah karena faktor tadi di koran hari ini harga emas murni naik lagi gitu kan. Apakah itu berpengaruh? Ya. Ya, jadi rata-rata ini orang yang jadi istri yang kedua itu ketika dia berdiskusi itu, ya dia menyampaikan, saya nggak ada masalah, Pak. Nggak ada masalah, Pak. Yang penting istri dari Bapak itu dia bisa terima saya. Saya nggak ada masalah. Kalau nanti Bapak itu zalim, Bu, dia nggak ini, bagi saya nggak ada masalah. Kata dia. Artinya banyak perempuan yang memang siap. Ya, siap.
Ya. Kemudian ya, bagi saya bukan masalah siap dan tidak siap itu. Kalau kita itu izin dulu, biar enak nyaman, izin sama istri. Secara baik-baik, dan itu pun di pengadilan, bukan memberikan izin secara terpaksa. Yang berikutnya adalah ya bersikap adil tadi. Ya. Kemudian juga ya, kalau dia memiliki anak bawaan, jangan kita anggap itu anak tiri kita. Ini kan anak dari suami dia punya ayah di sana. Jangan. Kan tadi tujuannya untuk menyelamatkan anak yatim tadi. Ya. Kemudian lihat juga lah dari secara finansial. Masa ya kita finansialnya ya sangat minim tapi ingin menambah istri lagi. Itu namanya nafsu gede, tenaga kurang. Tapi kalau di kampus, ya dulu almarhum Farid Wajdi itu, di sini yang banyak itu yang memiliki istri yang lebih dari satu, malahan ya CS katanya kan, kemudian sopir. Mana nih? Artinya itu guyonan almarhum waktu itu ya. Artinya kawan-kawan ini apa katanya, belum ada yang jadi contoh, makanya kami nggak berani katanya kan. Rata-rata katanya yang sudah seperti itu keluarganya itu, rumah tangganya itu ya menjadi berubah ya, dari sebelumnya bahagia menjadi ya sebaliknya gitu. Makanya orang ya hati-hati. Bagi saya jangan diam-diam. Kalau mau berpoligami jangan diam-diam. Ya ibu-ibu pun ya itu tadi rahmah. Kalau memang tahu dia laki-laki itu ya makhluk biologis. Kemudian perempuan itu ada masa menopause. Ya. Kemudian kalau memang nggak dapat memberikan keturunan berdasarkan hasil medis, dan laki-laki itu kurang pede dia kalau belum memiliki momongan. Itulah rahmah tadi, berkorban ya terhadap pasangannya melebihi dari dirinya sendiri. Meskipun saya menolak poligami itu, tetapi karena memang kebutuhan dari pasangan hidup saya, maka saya rela ikhlas memberikannya. Ya itu bentuk rahmah juga. Kalau saya tadi sebaliknya, ya, tapi belum menjadi kebutuhan saya. Poligami belum menjadi kebutuhan saya. Ya, belum. Ya, itu tadi. Karena ya merasa ya bahagia, kemudian juga merasa nyaman, dan ya tidak perlulah sampai ya ke sana. Dan karena itu adalah sebagai bentuk rahmah, sebuah pengorbanan, ya nggak perlu kita melakukan. Karena belum menjadi kebutuhan. Itu ya ibu ya. Mungkin yang lainnya ada? Ya silakan Inaki. Inaki sudah memberikan izin ya, walaupun belum berkeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih Pak atas paparannya. Saya Inaki Ramasal Sabila, masih berusia 22 tahun. Mungkin ada 3 pertanyaan Pak. Jadi pertanyaan pertama tuh, apakah pernikahan ini hanya sebatas tentang anak? Jadi misalnya istri memang tidak bisa mengandung, apakah pernikahan ini hanya tentang anak? Jadi disaranin untuk poligami atau ya poligami. Pertanyaan kedua, ada fenomena sekarang Pak, pasangan suami istri yang sudah menikah secara sah, tetapi mereka punya pacar masing-masing. Jadi memang sudah menikah, tapi ada pacarnya masing-masing. Jadi suami ada pacar, istri ada pacar, tapi mereka sepasang suami istri yang sah. Pertanyaan ketiga, bagaimana warisan atas istri yang poligami? Apakah istri pertama mendapatkan warisan lebih banyak atau sesuai hukum Islam, Pak? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Ya, lanjut. Baik, ya ada 3 pertanyaan. Gini dia, di antara hikmah ya tujuan menikah itu adalah kita memiliki keturunan. Ya khalifah fil ardh. Kan begitu dia. Dan kalau kita merujuk Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau sudah memiliki usia lanjut, tapi ketika itu belum memiliki ya putra. Kan beliau luar biasa. Ya kita lihat, ya itu manusiawi banget. Ya beliau ya gundah, kan?
Ya, istilahnya begitu dah. Tapi ya istri beliau paham, ya Sarah paham. Ya bahwa laki-laki itu ya nyaman dan pede dia kalau ya sudah memiliki keturunan. Nah, tetapi sekali lagi menikah bukan hanya satu-satunya tujuannya itu adalah untuk memiliki keturunan. Itu hanya salah satu ya tujuan dan hikmah, salah satu. Nah, kemudian kalau kita misalnya memiliki keturunan, itu kan kita berpikir ini, ada yang mendoakan kita nanti kemudian ini, ya luar biasa lah efeknya dan lain-lain itu. Tapi di sisi lain, Al-Quran itu menyebut wa kanat imraati aqira. Istriku mandul, nggak dapat memberikan keturunan gitu ya. Artinya memiliki anak itu bukan sebuah kewajiban. Karena Al-Quran sendiri menyampaikan bahwa ada yang namanya perempuan mandul. Ya. Jadi memiliki anak bukan sebuah kewajiban. Tapi hari ini akan muncul itu child free, yang dia tidak mau memiliki anak. Ya. Ini sebenarnya bertentangan dengan tujuan dari ya sebuah pernikahan tadi. Tazawwadu al-walud kan begitu ya. Nikahi perempuan yang subur yang memang dapat memberikan keturunan. Tapi kalau memang ada orang justru dengan memiliki dia anak semakin parah kehidupannya itu. Ya, karena dapat diyakini anak ini nanti justru menjadi terlantar. Mereka sibuk sekali. Peneliti di mana-mana dan lain sebagainya. Itu boleh dia misalnya menetapkan pilihan memiliki anak atau tidak. Tetapi jangan sampai dia mengkampanyekan dan menyuruh orang dan menganjurkan nggak usah punya anak, itu jangan. Itu sangat berbahaya. Hari ini kan populasi kita umat Islam ini itu semakin mengecil ini. Perempuan hari ini banyak sekali yang tidak ingin menikah. Angka pernikahan tanya nanti Pak Khairuddin itu kan menurun dia, hampir setiap tahun itu 500.000. Ini kan tanda bahaya ini. Tapi sisi lain sudah banyak kaum gay, sudah banyak kaum lesbian. Ini sangat bahaya. Nah, jadi begitu untuk yang semacam ini. Bukan berarti orang yang langsung tidak memiliki anak itu langsung dianjurkan untuk berpoligami. Bukan itu. Sekiranya misalnya dikaitkan ke syarat tadi dalam undang-undang, salah satu syaratnya itu. Tapi dibuktikan secara medis. Kebanyakan di lapangan ketika cek kesehatan, itu laki-lakinya nggak pernah mau dicek. Entah mungkin kurang pede. Kurang pede. Ada memang hari itu, ya kebetulan ya, ada orang yang berkonsultasi ya pada saya. Ini juga ya dia bermasalah. Suami nggak mau cek. Itu apa? Kamu aja ini atau apa? Akhirnya istri terus datang saya. Ya istri apa kata dokter ini? Rupanya yang bermasalah sebenarnya suaminya, tapi nggak pede dia. Ya. Jadi harus ya seimbang, sama-sama berdua gitu ya. Nah, jadi bukan dianjurkan untuk menambah. Banyak juga orang gak memiliki keturunan tapi berdua sampai akhir hayatnya, saya lihat begitu bahagia. Karena dia yakin justru dengan menambah nanti semakin bahaya, gak baik. Ya, itu ya yang pertama. Kemudian yang tadi sudah memiliki pasangan yang sah, tapi masing-masing punya will dan feel. Wanita idaman lain dan pria idaman lain. Ini juga sangat bahaya. Saya juga punya ya orang yang ini berkonsultasi begitu. Kenapa masalah kok satu sama lain itu punya masing-masing ya pasangan lagi gitu, pacaran yang tidak legal ya. Ya, pasangan yang tidak legal. Karena ternyata tidak menemukan bahasa kasih di rumah itu. Pasangannya tidak paham, tidak mengerti apa yang bahasa kasih dari pasangannya ini. Bahasa kasih itu kan ada 5. Ya sentuhan. Nyaman istri kita itu dipeluk, dibelai, diusap-usap. Kalau dia sakit apa dek? Kok kurang ini? Senang dia. Itu namanya sentuhan, bahasa kasih ini. Yang kedua pelayanan. Begitu mau berangkat disiapkan sepatu ini atau apa? Luar biasa. Begitu baru nyampe dari luar, ada barang yang kita ini di Honda. Sini dek, biar abang angkat. Itu namanya pelayanan. Yang ketiga hadiah.
Pergi kita kemana, kita bawa oleh-oleh buat istri kita, buat suami kita. Nyaman, itu namanya hadiah. Di ulang tahunnya kita ini kan, kita apresiasi, itu adalah hadiah. Nyaman dia. Kemudian yang keempat, bahasa kasih orang adalah apresiasi. Apa yang dilakukan? Terima kasih, Dek. Bang, terima kasih, Bang. Dek, walaupun memasak bukan kewajiban adik, tapi terima kasih sudah melakukannya untuk kita. Abang suka, enak sekali. Bang, abang bahagia hidup bersama abang. Abang laki-laki yang bertanggung jawab. Gak tahulah kalau dulu adik dipinang sama yang dulu itu, gak tahulah nanti. Kamu bisa ajak. Ya, itu namanya bahasa kasih. Kemudian ada lagi dengan bahasa kasihnya itu quality time, berdua misalnya suami istri itu. Dik, sudah 20 tahun kita hidup berdua. Adik masih gelisah kan? Apa yang kira-kira harus abang introspeksi, evaluasi biar adik nyaman? Sudah merasakan sakinah, mawaddah dan rahmah kan? Itu hanya sebungkus kuaci 2.000, harganya 2.000 sebungkus kuaci, nggak ada modal. Ya berdua tadi, itu yang diinginkan. Kita abaikan dulu HP semua di rumah, anak-anak di rumah, kita berdua pegang tangan pasangan hidup kita. Apa yang abang rasakan ketika ya hidup bersama adik? Ya ngomong dari hati ke hati. Jadi semakin tua kita, usia pernikahan, semakin sayang kita kepada pasangan kita. Semakin kuat eratan jalinan cinta kasih itu. Bukan sebaliknya semakin memudar. Jangan. Ya. Oke, yang ketiga tadi? Warisan. Ya, itu kan kalau rumusnya, kalau suami meninggal dunia, meninggalkan 2 istri dan 10 anak. Tinggal dibagi-bagi berarti. Yang istri, ya kalau dia kalau suami tidak memiliki anak misalnya kan, ya itu berarti 1/4 misalnya. Ini 1/4, ini 1/4. Sisanya buat anak. Jadi bukan istri pertama lebih banyak, enggak. Karena yang dihitung suami meninggalkan berapa orang istri. Ya. Jadi begitu rumusannya ya secara hukum Islam. Baik, ada lagi yang lain? Masih berapa menit lagi, Gure? Masih lama. Oh, masih lama. 45 menit lagi. Ya, tolong diingatkan saya, ini masalah sensitif dan krusial yang tidak disukai oleh kaum ibu-ibu karena tentang poligami. Tapi karena yang berbicara di sini ya pakar poligami yang belum praktek, ya mungkin manut-manut aja. Dan dikuatkan oleh ada istri di sini supaya tidak ada dusta di antara kita. Oke? Siapa? Ya. Ya, wah ibu ini luar biasa. Beliau ini pertama datang di sini, menggendong anak diantar sama suami. Ya, saya yakin suaminya itu nggak mau berpoligami. Terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah. Saya ingin bertanya. Kebetulan saya kenal ada lumayan dekat kan. Itu suami istri, dia sudah punya anak 2, laki-laki dan perempuan. Nah, laki-lakinya ini berkebutuhan khusus kebetulan. Nah, kemudian si lelaki ini mungkin tidak puas dengan anaknya karena dia dianggap tidak bisa karena dia kebetulan orang bermarga juga kan Pak. Jadi kan keturunan laki-laki itu sangat penting menurut dia. Terus dia menikah diam-diam dan memiliki anak perempuan. Nah, tapi ini kan berarti siri ya Pak ya, belum ada izin gitu. Terus nggak tahu gimana, tiba-tiba nih si istri yang pertama ini sudah keluar dari kartu keluarganya. Berarti kan apakah ada pemalsuan data atau gimana, saya kurang tahu ya Pak. Cuma itulah posisinya sekarang. Jadi sepertinya istri pertamanya itu sudah diceraikan kan, seperti itu ya Pak. Cuma dia juga nggak tahu nih status dia sekarang seperti apa. Nah, misalnya nih Pak, seandainya si istri ini melaporkan mantan suami atau suami nih ya sekarang statusnya itu kira-kira bisa dipidana nggak si suaminya ini? Terus seandainya nanti suaminya ini meninggal gitu kan, kebetulan suaminya ini sih penghasilannya lumayan ya Pak ya. Nah, seperti itu. Untuk harta warisannya itu, apakah anaknya dari perempuan yang kedua ini, yang tadi nikahnya siri, berarti secara
negara kan nggak diakui ya Pak ya, harusnya anak pertamanya itu kan. Seandainya meninggal itu apakah itu bisa mendapatkan harta juga atau bagaimana statusnya? Terima kasih Pak. Langsung saja. Oke, baik. Terima kasih Ibu ya. Ya luar biasa kasus-kasus ini ya. Ini berarti apa yang dilakukan oleh suami ini belum mempraktekkan ayat Al-Quran. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri kamu itu secara baik. Kemudian apabila kamu ingin menceraikannya, maka ceraikanlah secara baik-baik. Dan kalau tidak menceraikannya, dia tetap menjadi pasangan hidupmu, maka ayomilah dia, lindungilah dia. Fa'amsikuhunna ya, atau wasarihuhunna. Nah, jadi ayat Al-Quran ya tentang itu sangat tegas. Nah, seperti bapak ini, dia mengeluarkan istri dari kakaknya. Kemudian dia menurut dia bahwa dia telah menceraikan istrinya itu. Tapi istri tidak tahu. Tiba-tiba kok saya keluar dari kakak. Ini berarti suami yang zalim. Karena kalau ada apa-apa, kalau kita mau berpisah itu, lakukanlah secara baik dan bermartabat. Itu tempatnya di mahkamah, di pengadilan. Tujuannya apa? Supaya jelas mulai dihitung masa iddah itu kapan. Kemudian mulai dia ya nanti misalnya harus memberikan masa ini apa namanya itu nafkah iddah, mut'ah dan lain-lain itu ya dihitung mulai kapan. Itulah ya semenjak diikrarkan tadi di mahkamah, kan begitu dah, jelas dah. Tapi kalau ini tadi kan tidak jelas. Makanya nggak boleh kita mentalak istri itu melalui WA, melalui telepon, melalui SMS. Ya, itu dia harus di pengadilan. Pengadilan itu diantaranya fungsinya adalah sebagai saksi, legalitas. Kalau kita misalnya bercerai seperti ini misalnya, lalu kita mengklaim kami sudah bercerai. Jadi duda tidak, ini janda tidak, datang orang mau melamar. Ini katanya janda, datang mantan suami. Enggak, kami belum bercerai. Kan udah ribut. Jadi tidak akan pernah status itu terwujud secara baik. Makanya kalau di pengadilan itu jelas. Kalau Nadia misalnya janda ini misalnya, ada surat keterangannya jelas. Dia janda statusnya misalnya. Jadi ketika ada orang lain mau melamar, ya silahkan saja. Jelas legalitas. Kan itu tujuannya ya. Insya Allah tidaklah janda ya. Nadia ini orang berkelas kok. Nah, kemudian dalam hal ini berarti suami berat dugaan memasukkan dokumen. Nggak mungkin orang bisa terkeluarkan secara serta-merta dari kakak itu tanpa dia sebelumnya ada usulan. Karena fakta di lapangan dari kasus-kasus yang kita ambil dari putusan pengadilan itu kan ada. Ya dibilanglah istrinya itu sudah meninggal dunia. Kemudian dia konspirasi ya dengan ya orang lain supaya dibuatkan data palsu dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga sekiranya dia meninggal nanti, istri yang kedua ini karena siri tetap tidak mendapatkan haknya apapun dari segi warisan tadi. Ya. Makanya jangan sampai kita menikah secara diam-diam. Sekiranya kita dipukul atau suami kita nggak bertanggung jawab atau melalaikan kewajiban dia sebagai seorang ayah kepada anaknya hasil dari pernikahan siri, kita tidak dapat menuntut. Kamu mengklaim dia suamimu, mana surat keterangan menikahnya? Nggak ada. Oh nggak bisa. Ini kamu mengklaim bahwa dia menelantarkan anakmu misalnya, mana ini? Nggak ada. Makanya sangat berisiko dan sangat berbahaya jika kita itu pasangan siri dari ya seseorang. Makanya segala sesuatu itu harus berdasarkan legalitas. Ya, jangan sampai diam-diam. Kayak ini tadi, dia mau menuntut. Dia kok suami saya kok. Mana surat keterangannya dia sebagai suamimu mana? Ya nggak bisa harta warisan ini diotak-atik ke dia, tidak mendapatkan apa-apa.
Kalau dia ini tadi karena belum ada diikrarkan talak, ya berarti secara hukum Islam dia ini masih suami istri. Tapi kalau dia merasa sebagai seorang suami bahwa dia tidak lagi berstatus sebagai suami dari si ini, itu harus jelas, bawa terus ke pengadilan. Karena sudah keluar pun ya kakak, maka ya boleh dibawa ke ranah hukum. Ya mungkin pemalsuan dokumen, penelantaran, kemudian juga kecurangan atau hal-hal yang lain yang dapat merugikan hak-hak dia sebagai seorang istri. Ya, jadi begitu jawaban saya sementara Ibu ya. Oke, nah yang lain? Lagi biasa masalah poligami kasengap mandum hanali masalah. Ha? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pemateri dan teman-teman sekalian yang berbahagia, mungkin ada beberapa item yang dapat kami tanyakan, Pak. Mungkin kalau misalnya kita berbicara poligami, itu untuk laki-laki biasa, Pak. Poligami dalam Al-Quran pun bisa, kalau mampu, kalau ada izin bisa 4 istri kita. Tapi bagaimana kalau misalnya istrinya, Pak? Istrinya itu yang kawin sampai 2, 3, 4. Nah, itu gimana itu hukumnya? Terus misalnya dalam berumah tangga, ya dalam rumah tangga saat ini penyakitnya ialah HP sekarang, WA, dan ada media sosial yang lainnya. Ya. Jadi kita lihat saat ini perkembangan zaman bahwasanya perselingkuhan sering terjadi. Ya. Apalagi di Jakarta pun sudah dicetuskan anak-anak SD, SMP, SMA itu ada pendidikan seks. Nah, jadi kalau saya lihat, saya pernah tinggal di daerah Bogor maupun Jakarta, itu bebas, Pak. Orang tua tidak melarang. Kalau misalnya dia bawa anak SD ini bawa pulang pacarnya ke rumah, tidak dilarang. Bahkan mereka ada yang masuk ke kamar berduaan. Nah, itu sering terjadi. Ya, habis itu ada, kalau di kos-kosan itu ada kumpul kebo. Nah, itu gimana menurut pandangan Bapak apabila terjadi saat ini, hampir di Aceh ini hampir ada seperti itu. Ya, sudah biasa kalau melakukan kehaluan maupun perzinahan itu sudah biasa. Ya, di hotel-hotel berbintang, orang-orang yang ada uang, dia bisa membooking mahasiswa-mahasiswa yang ada di Kota Banda Aceh. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada komentar, Pak? Berat sang pertanyaan Rona Gure, ha? Jadi dulu kan Ustadz, ya, karena Ustadz mungkin belakangan tadi tiba ya, saya sudah menyampaikan gimana ketika saya ditawarkan dan diberikan izin oleh istri saya menambah istri lagi. Saya bilang, ada nggak kaitan tentang kamu merasa semacam doktrin atau dianggap sebagai istri solihah kalau sudah memberikan izin kepada suaminya? Oh tidak. Atau berpikir kamu sudah akan masuk surga nanti ya karena telah memberikan izin kepada saya. Oh tidak. Jadi tidak ada kaitan tentang kesolehan perempuan dan masuk surga atau tidaknya perempuan. Tidak ada kaitan dia telah memberikan izin kepada suaminya. Kata, oh berarti bagus berarti pemahamannya. Artinya tidak nanti berpikir yang tadi itu ya, yang maksudnya kurang logis ya. Kemudian ayat Al-Quran, hadis Rasulullah tentang poligami dan juga peraturan perundang-undangan itu hanya boleh laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu. Itu pun tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa Islam itu mengatur poligami, membatasi poligami yang maksimum hanya 4, yang sebelumnya itu adalah tanpa batas. Kemudian sifatnya poligami hanya ya sebuah emergensi, kondisi darurat, ibaratkan pintu pesawat
ya dibuka sewaktu-waktu jika memang ada kebutuhan untuk itu, bukan yang lain. Nah, tapi jangan pula kita menutup poligami rapat-rapat karena tidak sesuai dengan kebutuhan kita, mengeneralkan kondisi semua orang. Tidak. Hari ini tidak sedikit perempuan yang bersedia di poligami. Ya, karena itu tadi populasi lebih banyak. Jadi kalau laki-laki boleh memiliki istri lebih dari satu, tetapi sebaliknya tidak. Ya, itu namanya poliandri. Ya. Tidak. Karena apa? Karena laki-laki lah yang memberikan keturunan. Jadi jelas dah. Kalau saya punya istri yang 4, ini mungkin bermimpi saja ya. Punya istri yang 4, jelas dah. Ibu ini siapa suaminya? Oh itu Pak Agustin. Ini dia itu yang istrinya yang Pak Agustin. Yang kemana? Yang keberapa? Oh yang ketiga. Jelas dah. Tapi tiba-tiba hamil tadi perempuan tadi misalnya itu semuanya jelas. Siapa suaminya? Siapa ayahnya anak itu? Agustin. Tapi kalau perempuan ini hamil seperti praktek zaman jahiliyah, siapa ayahnya? Hom. Karena ada suami yang sana home, kan semua orang dan menimbulkan permusuhan, menimbulkan pertumpahan darah. Laki-laki nggak mau dia misalnya, ya istrinya itu ya ditiduri oleh laki-laki sana, yang ini tidak akan bisa ya terjadi pertumpahan darah. Ya begitu. Tapi kalau perempuan ada 4 sebagai istri, ya tidak sampai seperti itu. Makanya kalau ada izin lebih mulia luar biasa kan begitu dah. Ya supaya akur dan lain sebagainya. Mengenai perselingkuhan, kami dengan Ustadz Daniel dan kawan-kawan tempoh hari juga 1 bulan yang lalu ada kegiatan di kantor serbaguna di kantor gubernur. Kebetulan salah satu narasumber itu ya dari Polda Aceh di bidang cyber. Dan saya juga pernah Ustaz Yasar ketika usai menjadi saksi ahli di Polresta, saya tempoh hari bertanya, Ibu, kasus apa yang paling banyak kalian tangani di sini? Katanya VCS, Pak. Apa itu VCS? Video call sex. Jadi orang berpacaran sekarang ini, ya di luar sana bukan kalian. Ya maaf. Itu sudah tanpa busana direkam. Ya. Jadi video call itu tanpa busana dia. Dan tanpa sepengetahuan dia direkam oleh laki-laki ini. Sehingga itulah menjadi senjata bagi dia. Kapan dia inginkan, kapan dia minta, dan diperas perempuan ini. Kalau tidak diancam akan disebarkan ke keluarganya, di media sosial dan lain sebagainya. Makanya di koran-koran, di TV kan itu. Ya korban mahasiswi. Dan saya sendiri pernah ada ini alumni. Pak, kenal nggak sama laki-laki ini? Enggak. Dia mengakunya kawan bapak. Saya nggak kenal. Kenapa? Saya bilang, saya berpacaran dengan dia. Walaupun kami belum pernah ketemu, tapi saya sudah tanpa busana, Pak. Ini direkam, ini kami ya jarak jauh melalui video call tadi. Ini yang sangat bahaya hari ini. Sangat bahaya. Bahkan kata Pak Faisal yang dari kemarin tuh dari Polsek Syahkuala, bukan hanya ya mahasiswi, tetapi sudah punya suami juga, begitu juga. Kemudian kata Pak dari Polda kemarin itu, hari ini katanya kan banyak itu ibu-ibu yang kesepian kadang ya. Mohon maaf bukan ibu-ibu di sini ya, dan kasusnya itu di luar sana. Yang kesepian. Atau katanya dia nggak punya suami, atau suaminya jauh. Ada orang yang minta pertemanan, entah melalui Instagram, Facebook, yang dipasang kata ya bapak tadi itu narasumber tadi, yang dipasang fotonya di situ gagah sekali, maco. Setelah kami tangkap Pak, karena korbannya udah 20-an ibu-ibu, kata dia hancur sekali orangnya, laki-laki hancur Pak katanya. Tapi ibu-ibu tergoda. Bahkan kan ada hari ini katanya kasus semacam arisan. Senam misalnya sebuah rumah gini-gini, tarik undian. Oh dapat laki-laki yang gagah ini nanti nemanin arisan kemana, belanja dan ini. Kan ada.
Di kota-kota besar udah ada semacam ini. Lagi-lagi gagah di situ, ya temanin dulu tante omnya. Ya, itu. Ini ke kota besar mereka pergi ini. Ya orang yang kesepian. Ya. Jadi begitu nih kondisi hari ini. Ya. Perselingkuhan marak Pak, marak. Saya sepakat. Dan berkonsultasi juga dengan saya, ada beberapa orangnya seperti itu, dia berselingkuh. Kenapa? Pengaruh teknologi tadi. Maka apa misalnya solusinya? Kalau saya adalah penguatan ketahanan keluarga. Sebagai seorang ayah, dekat dengan anak, jangan menjauh. Hari ini kan kita dikenal sebagai negara fatherless, yaitu hilangnya, minimnya peran ayah dalam keluarga. Ayah sibuk di luar, sibuk dengan HP. Anak di sini nggak bisa mengaji, nggak peduli. Anak di sini nggak peduli dengan sholat waktu. Ya, sholat 5 waktu nggak peduli. Anak di sini main HP aja, apa tontonnya nggak peduli. Apa isi misalnya di dalam tas anak itu di sekolahnya? Jangan-jangan alat kontrasepsi di situ. Nggak ada. Dan hasil penelitian ilmiah, jika seorang ayah dekat dengan anak perempuannya, maka anak ini lebih tahan dari godaan laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Ketika ada yang bilang, oh mametat adek lon, dia nggak langsung misalnya melayang agak-agak gimana gitu. Karena kalimat indah itu udah terbiasa dia dengarkan dari ayahnya. Ini bual, ini laki-laki yang nggak jelas. Karena apa? Sudah terbiasa dia dapatkan dari ayahnya. Ayahnya sering memeluknya, ayahnya sering merangkulnya, ayahnya sering menemaninya dalam berbagai aktivitas. Bahkan dalam penelitian ilmiah, jika seorang anak perempuan dekat dengan ayahnya, dia lebih telat masa untuk datang bulan, itu lebih telat dia. Makanya kalau secara ilmu psikologi, ya saya belajar dari istri saya orang psikologi ya. Jadi kenapa misalnya kita larang berboncengan anak laki-laki dengan anak perempuan yang bukan mahram? Karena ada zat misalnya ya yang keluar dari rambut anak laki-laki ini ketika berboncengan yang membuat perempuan itu agak gimana, sehingga hormonnya itu menjadi ya berubah dan kecenderungan untuk ya melakukan hal-hal yang tidak baik itu menjadi tinggi. Ya. Makanya kita dekat dengan anak. Itu solusi yang paling jitu. Maka heran juga saya di Banda Aceh ini. Udah banyak laki-laki yang pakai kalung, pakai anting-anting, merasa gentle dia, merasa bangga. Kemana-mana saya lihat dia pakai celana pendek di atas lutut. Yang ibu-ibu juga ketika jogging, ketika jalan santai dan mana-mana, pakai lezek, kemudian pakai rok hanya di pinggul gini-gini. Dan diantar pula sama suaminya. Dan bahagia mereka saya lihat. Laki-laki di sana itu dah gini-gini, dia resah ini atau apa. Karena dilihat berdosa, nggak dilihat sayang, katanya gitu ya. Jadi risih kita. Kok perempuan ini nggak sadar? Coba tuh di jalan umum, di lapangan, coba besok pagi lah hari Minggu, coba lihat. Dan ibu pun pakai topi apa modern. Itulah gaya hidup. Itu hanya obatnya dari ketahanan keluarga. Suami mengingatkan, oh dek itu aurat. Apakah kamu mau seperti makanan yang dihinggapi oleh lalat? Kamu nampak cantik tapi semua orang begini sama kamu. Itu paling tidak kita sebagai suami mengingatkan itu. Anak mengingatkan ayahnya, mengingatkan ibunya. Jangan seperti itu mak berpakaiannya. Ya orang tua mengingatkan anaknya, nak itu aurat. Makanya semenjak kecil itu pendidikan seks itu sangat baik dia. Kamu anak laki-laki itu seperti ini, gentle, kemudian punya sifat yang maskulinitas, jelas kelaki-lakiannya. Bukan laki-laki jenis kelaminnya tapi kayak udah kemayu apaan. Kan banyak ini di pertukuan. Coba kita ke sebuah toko beli, apa mang? Udah terkejut kita kan. Begitu ini, macam-macam sekarang. Anak perempuan juga begitu, kamu anak perempuan. Supaya apa? Jangan sampai kejadian yang kemarin. Anak usia 13 tahun terbang dari Bandara SIM, ditemukan di Bandara Soekarno-Hatta karena mau terbang lagi ke provinsi lain. Padahal tidak pernah ketemu. Sudah dikirimkan tiket, kemudian untuk penginapan. Untung saja orang tuanya cepat melapor, kemudian polisi bergerak cepat. Itu kenapa? Ketahanan keluarga tidak kuat.
Tempoh hari anak kita usia 17 tahun kabur dari Banda Aceh karena punya kenalan ternyata orang Kristen di Sumatera Utara, sehingga dia pun berpindah agama kemudian menikah dengan orang itu, walaupun katanya pada akhirnya balik lagi. Itu apa? Ketahanan keluarga. Kita bentengi bahwa orang Islam itu nggak boleh menikah dengan yang beda agama. Baik ayat Al-Quran, hadis dan lain sebagainya, nggak ada lagi hukum yang seperti itu. Sudah dimansuh. Itu hanya dulu sebelum-sebelumnya. Itu adalah benteng. Dari sekarang kita sampaikan. Oleh karena itu, jangan kita di rumah itu sudah satu meja makan suami istri, anak masih ber-HP, suami nelpon. Pada kawan ini di Bali jauh gak pernah pun ketemu. Ya mesra sekali ini. Datang lagi istri pun kenal dengan orang dari Thailand atau dari Korea. Anak pun seru sekali nah. Udah di meja makan. Kapan energi positif ini akan tumbuh? Gak ada jadinya. Sehingga rumah tangga hari ini gersang, hambar, mudah orang ya sensitif, dikit-dikit sudah ya KDRT, dikit-dikit sudah terjadi pembulian, dikit-dikit udah bercerai. Kan itu hari ini yang terjadi. Ya, karena HP tadi, gaya hidup, nggak ada juga benteng. Itulah melalui sekolah ini tujuannya dulu didirikan, diantaranya ya itu, ya nggak usah. Supaya terselamatkan generasi-generasi kita itu. Ya, makanya bersyukur saya melihat adik-adik ini ada hadir di sini ya. Ini kalau ini udah ibu ya, bukan adik-adik lagi. Dan kaum ayahnya itu sedikit sekali. Masa dari panitia yang paling antusias? Tapi bukan karena judul poligami di sini kan, Ustaz. Ya, ini maunya seimbang dia, suami, istri atau ya laki-laki, biar paham dia. Kita edukasi, karena laki-laki kenapa? Lebih besar tanggung jawabnya sebagai bapak keluarga, sebagai suami. Dan ayat Al-Quran banyak sekali khitab ditujukan kepada suami. Wahai para suami, wa'ashiruhunna, wahai para suami, pergaulilah istri kamu secara baik. Kan suami. Kemudian kasus ketika menceraikan tadi istri misalnya, ya ayuhan nabi ujatul, itu juga kepada ya laki-laki harus dalam kondisi siap masa iddahnya. Nggak boleh kita misalnya menceraikan istri itu dalam kondisi menstruasi, karena itu dianggap menzalimi dia, membuat masa iddahnya lebih panjang. Kemudian yang lain semuanya itu Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu harus menjadi pengayom, pelindung bagi istri. Kan semuanya khitabnya itu hampir kepada ya suami, tanggung jawabnya lebih besar. Makanya kalau ada adik kita laki-laki, ada anak kita laki-laki, suruh mereka itu menjemput ilmu yang seperti ini tentang parenting. Ya biar apa? Biar nanti dia tidak semena-mena kepada pasangan hidupnya. Supaya apa? Dia bisa membentengi diri secara baik. Tidak lagi pada terjadi kasus-kasus yang kita. Hari ini kan selalu kita bilang, kalau ada orang tertangkap kasus, nyokan orang Aceh, nyowak luar mandum. Mana ada yang sales kopi yang kemarin karena nggak sepakat dengan 800.000 itu, orang kita, perempuannya dari Pidi sana. Yang kemarin tempo hari yang ditangkap misalnya mahasiswi di Banda Aceh, Open BO, orang kita. Jadi jangan lagi nyokon orang Aceh, nggak ada, itu anak-anak kita semuanya. Makanya melalui ketahanan keluarga. Surat At-Tahrim ayat 6 itu jelas dia. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Enggak cukup kita suami istri itu puasa Senin Kamis, salat jamaah rajin sekali, semua pengajian kita. Anak di rumah salat enggak pernah kita tanya. Anak kita di kamar aja di rumah sibuk dengan HP ini menyendiri. Tanda bahaya sebenarnya enggak pernah kita tanya. Ini adalah sangat bahaya sebenarnya. Kalau dulu kalau anak kita misalnya di rumah saja itu bahagia kita sebagai orang tua. Tapi kalau hari ini sudah anak misalnya di dalam kamar aja dan megang HP dan dia bisa berinteraksi ke seluruh dunia, itu adalah tanda warning dan tanda bahaya. Tanda bahaya. Hari itu ada selisih cuma 3 rumah mereka. Selisih 3 rumah laki-laki dengan perempuan. Begitu jam 4:30 orang tua si perempuan ini lewat mau ke kamar mandi. Kok di sini ada sendal laki-laki di bawah jendela kamar si anaknya. Kemudian mereka dobrak. Ternyata laki-laki tidur di situ juga. Karena cuman beda selang 3 rumah saja. 3 rumah.
3 rumah karena tadi berhapi dan berpacaran mereka. Dan hamil perempuan ini. Ini yang terjadi hari ini. Dan tidak sedikit kita lihat terkadang, ya, makanya mainkan akal sehat kita yang rasional dia. Ini kan kita tahu ada laki-laki misalnya datang menjemput pakai pakaian seragam, kita sudah mulai baper, keren kali lah dia ini atau apa. Ada yang jemput pakai mobil, dah kita merasa enak nanti, bahagia sama. Rupanya mobil tadi mobil pinjaman rental hanya untuk mengelabui kita, tapi udah bahagia kita. Ini berarti nggak sehat akal kita ini dalam memilih jodoh tadi. Kan di awal kan sudah kafaah, kemudian hal-hal yang lain. Jangan mudah terlena dengan. Hari ini banyak sekali orang manipulatif, topeng dia. Begitu ngomong dengan kita lembut sekali, adik, sayangku. Tapi begitu ini mana ada posesif. Rata-rata kasus KDRT itu yang demikian. Ketika kita tanya, apa ibu kenal dengan suaminya dulu? Kami berpacaran 8 tahun Pak, kenal. Dan saya tahu kalau dia itu memang begitu sifatnya. Tapi saya yakin kalau nanti sudah menikah akan berubah. Hasil pengalaman ketemu dengan saya, tidak ada satupun laki-laki itu yang berubah. Istri disulut dengan api rokok, ditendang, diseret. Ya karena itu tadi. Makanya harus selektif dalam memilih jodoh. Menikah bukan untuk merubah status, bukan untuk ada teman tidur, bukan supaya ada yang melayani kita, misalnya menyiapkan pakaian, bukan untuk itu. Tetapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang terpanjang itu adalah melalui perkawinan. Puasa Ramadan hanya 1 bulan, tetapi perkawinan sepanjang ya bisa saja 50 tahun, 60 tahun ya. Makanya untuk ibadah semuanya. Kalau memang nggak cocok, ya nggak cocok. Ya, si Rehan misalnya, jangan misalnya om-om kemarin yang usia 59 tahun kata kamu, yang udah nggak ada gigi. Ya, kalau kamu nggak suka, bilang aja nggak suka. Jangan dipaksa misalnya kan. Kamu punya hak untuk menolak. Nanti saya diguna-guna, atau sudah ada yang datang melamar, ternyata nanti kalau saya tolak nggak datang lagi jodoh saya. Jangan punya pikiran untuk ini. Kita sebagai perempuan punya hak memilih dan punya hak untuk dipilih. Mainkan itu semuanya, akal sehat itu. Jangan mudah tergoda. Ini kadang heran saya. Di atas kendaraan roda 2, mesranya mereka melebihi orang yang sudah sah suami istri. Kemudian begitu di ATM saya lihat ceweknya itu yang turun ke ATM gini, dan laki-lakinya di atas Honda Butur, begitu bahagia, senyum. Ya Allah ya Karim, sebelum ini aja udah kayak gini. Sering saya perhatikan begitu. Di mana akal sehatnya? Ya mainkan sampai ke sana. Seringkah dia memposting hal-hal yang baik di Facebooknya, di Instagramnya, tentang keluarga, pola komunikasinya gimana? Dulu pernah ada seorang perempuan, ini kesulut rokok ke ini. Kenapa? Punya pacar katanya laki-laki yang posesif. Kemudian asal masuk nanti sini ditarik, dibenturkan ke ininya, ke mobilnya itu. Tapi cewek ini merasa, oh karena dia sayang sekali sama saya, dia nggak mau saya itu melepas dia. Kemudian dia cinta mati katanya, kalau saya lepas nanti bunuh diri dia. Rupanya ini tadi posesif, orang yang nggak sehat. Kalau ada laki-laki di awal yang sudah seperti itu, tinggalkan aja. Itu bukan orang baik. Kalau ada misalnya calonnya yang itu nggak peduli dengan sholat 5 waktu, itu bukan orang baik. Perintah Allah saja berani dia lawan, apalagi nanti kalian sebagai pasangan hidupnya, kalau mau bahagia. Oke ya. Pada menit saat sisa 10. Oke, nah pertanyaan lah. Wah, ya singkat ya. Ini berapa poligami Pak? Ya, ini perempuan ini pro poligami. Sebenarnya bukan masalah poligami, tapi sedikit seperti poligami ya, kalau menurut saya sendiri Pak. Jadi gini, ada suami istri yang saking sayangnya dan cintanya terhadap orang tua, itu orang tuanya sudah tua, lansia. Jadi masalah kehidupan si suami istri ini pun orang tuanya tetap ikut campur dan tinggal serumah dengan suami istri. Bahkan dalam urusan kamar suami istri ini orang tuanya hadir di situ, Ustaz. Menemani dan tidur, bahkan kadang seranjang dengan suami istri si orang tua ini. Nah,
dari pandangan suami istri ini sendiri sebagai anak, mereka menganggap ini mungkin hanya orang tua gitu. Tapi kan dalam Islam seharusnya itu tidak diperbolehkan. Nah, kemudian mereka juga tidak tahu harus bagaimana Ustadz, lantaran mereka menganggap ini orang tuanya, kemudian ya sudah tua lah, tak apalah gitu. Tapi kan bagaimana dengan perasaan antar pasangan gitu, pasti akan timbul kecemburuan gitu kan. Sedangkan kalau kita menasehati atau memberitahu dan memisahkan sedikit jarak gitu, walaupun satu rumah, orang tuanya ini akan merasa sakit hati gitu, merasa terbuang gitu. Sebagai orang tua, kayak anak ini tidak ada kasih sayang lagi, bahkan cintanya sudah hilang karena sudah ada pasangan. Itu bagaimana Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Sebenarnya pertanyaan ini sudah pernah ditanyakan oleh kawan saya di pertemuan pertama Ustadz, tapi saya ingin menanyakan kembali kepada Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz ya. Jadi Ustadz, perempuan itu kan ada masanya dia mengandung dan melahirkan Ustadz. Otomatis saat trimester pertama mengandung dan saat melahirkan gitu, itu hal-hal yang kayak dihindari untuk berhubungan. Ini ceritanya jika lelakinya mempunyai mungkin syahwat yang berlebih Ustadz gini. Sedangkan kita tahu hal itu menzalimi perempuannya Ustadz, karena itu juga membahayakan si janin maupun perempuan gitu. Nah, tapi suami kadang ada problem di situ Ustadz, di syahwatnya gitu, mungkin agak tinggi. Dan apakah boleh Ustadz menggunakan alasan tersebut untuk membiarkan suami kita berpoligami Ustadz? Terus Ustadz, saya pernah dengar ada konsep seperti ini Ustadz. Sepertinya kayaknya di Jawa Ustadz ya, saya kurang tahu juga. Saya pernah dengar konsep kawin kontrak Ustadz. Sebenarnya dalam Islam tuh gimana Ustadz? Apakah boleh Ustadz membiarkan kawin kontrak ini menjadi solusi ketika istri sebenarnya tidak ridho suaminya untuk dibagi kayak gitu, untuk menjadi dirinya untuk dimadu gitu Ustadz? Apakah boleh kita membiarkan suami kita nikah kontrak gitu istilahnya Ustadz, sampai saya sanggup gitu sudah bisa melayani suami lagi dalam hal kebutuhan itu Ustadz? Itu aja Ustadz, terima kasih. Makasih. Ini narasumber kita ya, Dr. Tengku Khairuddin sudah hadir ya. Jadi izin saya ambil sedikit waktu 5 menit lagi Gure ya. Jadi pertama, nikah kontrak. Nikah kontrak itu tidak dibolehkan ya. Dan ada sebuah hadis Rasulullah pada Haji Wada, kata Rasul dulu dibolehkan pada masa peperangan ya, karena berangkat perang itu sampai 6 bulan dan lain sebagainya. Ya boleh masa itu, tetapi kata Rasul mulai hari ini ya aku haramkan dia hatta yaumul qiyamah. Itu ya hadis ya. Kemudian menikah itu tidak ada limit waktu. Misalnya saya menikah dengan adik ini misalnya untuk kebutuhan 1 minggu, kemudian 1 bulan, itu enggak ada, enggak boleh. Karena menikah itu ya mu'abbad. Ya mu'abbad itu selamanya. Ya, unlimited ya. Ya, enggak ada niat nanti akan bercerai pada sekian waktu juga. Ya, itu udah mengenai kontrak. Kemudian ya kita berhubungan ya suami istri itu kan sudah jelas dia. Yang enggak dibolehkan misalnya ya ketika dalam saat ihram misalnya. Kemudian ya ketika puasa Ramadan di siang hari. Kemudian enggak boleh menggauli istri dalam kondisi haid ya, masa nifas. Tapi kalau masa dia mengandung masih boleh, tetapi disesuaikan ya dengan ya saran dokter ya posisinya gimana. Dan ini bisa dibeli nanti pada majalah Ayah Bunda dan lain sebagainya untuk memperkaya. Nah, kemudian yang namanya nafsu itu harus dikendalikan, bukan sebaliknya kita menurutinya. Nah, ketika misalnya ada suami yang seperti ini, bukan hanya suami, laki-laki itu memang ya makhluk biologis dia. Jadi ketika istrinya itu aja haid selama 1 minggu udah sedikit resah dia. Ya, tapi ini bukan menjadi alasan bahwa dia akan ya boleh berpoligami secara liar. Ini nggak bisa dijadikan alasan. Bahkan
tidak sampai masuk ke dalam syarat tadi. Syarat tadi kan ada itu, yang kalau tidak dapat memberikan keturunan, kemudian kalau dia ya misalnya tadi nggak dapat ya melaksanakan kewajibannya sebagai ya istri dan lain-lain. Ini tadi kan nggak masuk. Ya, jadi itu dikendalikan ya, dikendalikan. Karena tadi menikah itu bukan untuk melampiaskan nafsu biologis. Justru kita lah sebagai suami yang paham bahwa ini belum masanya, ini belum boleh, ini ya bersabar dulu, ya bersabar dulu gitu, ya bersabar dulu ya, itu ya, itu terhadap pertanyaan adik ini. Kemudian tadi ya pertanyaan adik ini yang pertama, ya orang tua. Jadi karena laki-laki makhluk biologis, ada kemarin tuh kasus bapak ini sama ibu ini usia 70 tahun itu bercerai. Alasannya kenapa saya tanya? Ternyata ibu ini sudah punya cucu, asal ini tidur sama cucunya. Bapak ini nggak terlayani secara baik. Masalah lah pada mereka ini ya. Akhirnya mereka bercerai. Nah dalam hal ini ya orang tua mungkin sudah pikun, sudah nggak begitu ini. Tapi bagaimana caranya kita sebagai anak menyiapkan dia misalnya ruangan khusus yang lebih dia suka, yang dia nyaman dan lain-lain lah, supaya dia tidak masuk ke kamar anak tidur di situ. Ya, pokoknya kita ya harus memberikan ya solusi-solusi, ya alternatif-alternatif. Ya kita desain kamarnya apa kenyamannya, mama, ibu, ya bapak atau yang lain. Nanti kalau tidur di kamar ini ya airnya nanti ya kalau mau ini nanti tinggal ambil, kemudian ada snack, ada apa yang dia butuhkan. Nanti kalau mau zikir ada sajadah supaya lebih panjang ininya, nggak terganggu. Kalau kami nanti kaki kami ke sana, bahasa-bahasa yang memang ini jangan kita usir ya. Namanya orang tua itu sensitif ya. Itu diantaranya ya. Mungkin nanti bisa diskusi lagi. Ya gure lun lakemea nya kahabih wate ya. Nyo na yang lebih hot lom. Ya, nyo kamu masalah poligami ana habe-habe babnya gure. Ya. Tapi nalun kalon mandumnya ka pro poligami. Mandum ka. Alhamdulillah ya. Yang hana Ustaz Yasar. Ya. Ya, berani 100 takutnya 1000 katanya ya. Demikian saya mohon maaf, boleh kita berdiskusi di mana saja. Saya sudah tinggalkan nomor HP tadi di situ. Ya di Facebook pun saya sangat aktif ya bersama istri saya yang tercayang dan tercinta. Kami sama-sama berdakwah di bidang ketahanan keluarga. Beliau ahlinya di psikologi ya. S1 S2-nya psikologi, saya di hukum keluarga. Kapan saja boleh. Ini ada beberapa yang dulu pernah jadi mahasiswa saya tapi sudah alumni orang-orang hebat mereka ini. Dan saya mohon maaf Ibu dan semuanya kalau ada yang ya tidak sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi paparan dari guru kita tadi pagi. Sekarang sudah pukul 10. Kita lanjut untuk materi kedua. Kita break 5 menit. Oh, kita break ya? Ya. Saya selaku moderator mengucapkan jazakumullah dan juga kepada hadirin sekalian, ya seperti yang kami sampaikan tadi, seperti yang beliau sampaikan tadi, hadirnya sekolah ini adalah latar belakangnya. Latar belakangnya yang pertama ialah ketahanan keluarga dan juga kondisi lapangan, kondisi keadaan zaman kita sekarang ini luar biasa, ya sangat-sangat memprihatinkan sekali. Baik itu dari laki-lakinya, dari orang yang telah berkeluarga, bahkan orang yang tua seperti tadi yang sudah punya cucu terjadi perceraian itu bahkan tidak mustahil. Ujung-ujungnya ialah kembali kita untuk mempelajari, untuk hadir di sini, sama-sama berkomunikasi dan sama-sama mempelajari lagi ilmu-ilmu tentang keluarga itu. Saya sebelum mohon maaf, bila tidak boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.